Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Pilpres 2029 masih 3 tahun lagi, namun PKB sudah tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Dukungan itu diberikan karena PKB menilai kinerja pemerintahan saat ini memuaskan. Meski begitu, PKB belum menentukan dukungan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Alasannya, penentuan dukungan bagi Wapres untuk mendampingi Prabowo belum dibahas di internal PKB. Poin penting, salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Oh, belum dibahas. Belum. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Sebelumnya, pada 6 Januari lalu di acara retret bersama Kabinet Merah Putih di Hambalang, Prabowo sempat menanyakan kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mengabsen ketum partai koalisi. Di situ, Prabowo berkelakar, PKB perlu diawasi terus. Ketua partai semua ada semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Dukungan 2 periode bagi Prabowo juga dilontarkan Presiden ke-7 Joko Widodo di akhir Januari lalu. Kala itu Jokowi tegas menyatakan 2 periode bagi pasangan Prabowo Gibran saat menjawab pertanyaan wartawan soal nama Gibran yang disebut-sebut sebagai capres potensial 2029. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2029 sebelumnya juga disampaikan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya Golkar tidak perlu mencari sosok lain karena Prabowo dinilai sebagai sosok terbaik. Terlebih, Prabowo merupakan mantan kader Golkar. Namun, dukungan untuk Prabowo maju di Pilpres 2029 itu belum disertai dengan sosok pendamping. Sama halnya dengan PKB, Golkar juga belum menyebut soal sosok calon wakil presiden yang bakal didukung. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa yang membuat parpol koalisi Prabowo Gibran masih gamang untuk mendukung kembali sosok Gibran sebagaimana dukungan 2 periode untuk Presiden Prabowo? Apakah pesona Solo sudah memudar? Kita bahas bersama Ketua DPP PAN Slamet Riyadi, lalu ada Koalisi Relawan Jokowi, Prabowo Gibran, David Pajung, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat petang semuanya. Selamat malam. Saya mau mulai dari yang udah terang-terangan dukung Pak Prabowo, Mas Slamet. PAN sudah terbuka mendukung Pak Prabowo. Artinya kan udah yakin banget nih dukung Pak Prabowo-nya. Tapi kok Gibrannya nggak di bawah-bawah? Baik. Jadi sebetulnya Partai PAN dari awal sudah menyatakan dan konsisten. Pada tanggal 20 April tahun 2025 di acara Halal Bihalal di DPP PAN, Ketum Sulhas secara lantang dan tegas di hadapan kader se-Indonesia mengatakan siap melanjutkan kepemimpinan Bapak Prabowo, yaitu mengantarkan beliau 2 periode. Persoalan wakil presidennya kita bicarakan dan PAN mau terlibat untuk menentukan. Begitu, karena berbicara tentang PAN dan Gerindra bukan soal politik yang pragmatis, tetapi soal kesamaan misi dan misi yang sama-sama dimiliki oleh kedua partai. Nah itu maksudnya Dan kesamaan Pak misinya Prabowo, cuma sama Gerindra aja, Mas Slamet, sama Wapresnya agak-agak beda nih. Nah, kan begini Mbak, kita kan menilai bahwa hari ini siapapun nanti pada tahun 2029 yang diinginkan oleh Bapak Prabowo untuk mendampingi dan masuk dalam radar PAN, tentunya kami akan mendukung begitu. Bukan berarti ini sebagai bentuk penolakan terhadap salah satu figur. Karena pada prinsipnya hari ini masih dinamis semuanya. Pada hakikatnya PAN
ingin memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, nah kalau Bang David ini ada PKB, ada PAN udah jelas dukung Pak Prabowo, tapi wapresnya kayaknya lihat nanti dulu. Kalau PAN bahkan udah langsung majukan Pak Zulhas. Anda merasa Mas Gibran mulai ditinggalin? Ya sebenarnya ini kan wajar-wajar aja lah. Namanya kan semua lagi test the water ya, tes ombak semua nih. Jadi gitu, terus? dan itu sah-sah saja. Pak Zulhas punya partai, Caimin punya partai ya, Mas Gibran nggak punya partai. Nah tetapi kan nanti pasti Pak Prabowo akan main kalkulasi politik ya, intelijensia politiknya, kemudian hitungan-hitungan misalnya satu, Bang David? kalkulasi popularitas. Jadi kalkulasi-kalkulasi itu pada akhirnya mendekat-dekat nanti pada hari H itu akan semua bermain. Jadi kalau misalnya masih 3 tahun ini nggak masalah, semua orang bisa berbicara untuk itu. Makanya ketika dari relawan-relawan kami, relawan-relawan Pak Jokowi juga mengatakan kita masih menginginkan merekomendasi paket ini tetap jalan Prabowo Gibran, itu kan juga sah-sah saja sebenarnya. Toh pada akhirnya semuanya akan bermain di kalkulasi hitungan-hitungan kuantifikasi politik itu akan bermain ya. Anda yakin Jadi Mas Gibran masih masuk kalkulasi Pak Prabowo di 2029 berarti? Oh sangat. Kalau dari kami sangat optimis ya, sangat optimis karena kekuatan yang ada di belakang Mas Gibran ini kan luar biasa, termasuk realitas lapangan. Mas Gibran nggak pernah bicara kan hal-hal itu. Beliau itu hanya bekerja saja. Selalu saya katakan itu silent movement ya, bekerja dalam diam, bergerak dalam diam, melaksanakan tugas sebagai wapres, bahkan apa yang ditugaskan dan diperintahkan oleh Presiden Prabowo, beliau laksanakan tanpa ada argumen ya, semuanya dilaksanakan secara silent, dan itu juga bagian dari bagaimana pengabdian, kesetiaan seorang wakil kepada presidennya ya. Saya pikir itu, Mbak. Oke, saya nanya ke Bung Rey kalau gitu. Bung Rey, kalau kita ingat 2024 PAN kan termasuk salah satu yang ya setia banget memang sama Pak Prabowo, termasuk juga saat itu wapresnya adalah Mas Gibran dan setia juga sama Pak Jokowi. Tapi sekarang tiba-tiba Mas Gibran nggak masuk kalkulasinya di 2029. Ada apa, Bung Rey? Iya, politik ini basisnya kan pragmatisme. Kalau kita bisa, kenapa orang lain gitu. Apalagi sampai sekarang dengan 0% itu kan daya tawar partai politik ini makin menguat di hadapan Pak Prabowo. Beda dengan dahulu karena kan harus 4% kan, atau 2,8% gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi setiap orang sekarang memungkinkan untuk membangun koalisinya masing-masing. Pada tingkat tertentu ya Pak Prabowo juga khawatir nih kalau sampai beliau mendapatkan figur yang nggak tepat di 2029 yang akan datang gitu. Tapi sebagai presiden kan beliau masih menjadi ikon. Tapi kita akan lihat lah ke depan apakah tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo misalnya masih tetap tinggi atau tidak. Karena kelihatan kecenderungannya kan terus menurun gitu. Saat yang bersamaan kan beliau udah mau coba nih kalau bergandengan dengan Gibran gimana. Apakah memang sesuatu yang masih ideal di tengah masyarakat atau tidak gitu. Jadi ada unsur persoalan pertama adalah pragmatisme semua partai politik gitu ya, bahwa ya mereka tetap ingin dong digandeng gitu ya, kenapa Gibran bukan kita kan kira-kira gitu. Nah yang kedua tentu saja juga Pak Prabowo melihat kalkulasi sepanjang 5-4 tahun ke depan ini berpasangan dengan Gibran naikin popularitasnya apa enggak sih gitu loh, atau bahasa yang lain Gibrannya masih bisa dijaga apa enggak gitu. Oke, tapi Bung Rey ini tuh sebenarnya partai-partai mempertimbangkan berambisi maju jadi RE2 karena memang mau menduduki posisi itu, yakin bisa menduduki posisi itu, atau justru ada pesona Solo yang mulai memudar? Tapi jangan dijawab dulu Bung Rey, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog terkait sejumlah partai politik yang tampaknya mantap dukung periode keduanya Pak Prabowo. Mas Slamet, kalau kita ingat 2023, Pak Zulhas itu selalu bilang bahwa Pak Jokowi ini mengorkestrasi, tampaknya juga mesra sekali dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang tiba-tiba anaknya tidak masuk bursa ketika masuk menjelang 2029. Apakah Anda tidak mengkhawatirkan ada
konsekuensi politik yang didapat dengan pilihan Anda sendiri ini? Ini kan perlu dipahami Mbak, bahwa hari ini PAN bukan berarti menutup pintu ataupun penolakan terhadap salah satu figur termasuk kepada Mas Gibran. Semuanya masih terbuka. Dan memang sebetulnya PAN sekarang masih konsisten untuk mengawal program-program besar Bapak Prabowo agar terlaksana. Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu modal nantinya di tahun 2029. Bukan berarti hari ini pas Mas Gibran tidak masuk radar di PAN, bukan berarti kita tidak menerima ataupun menolak kepada Mas Gibran. Cuman yang pertama yang perlu digarisbawahi, PAN tetap konsisten mendukung dan setia bersama Bapak Prabowo. Ini alasan Persoalan mengapa Wapres, PAN hanya mengajukan Pak Zulhas hanya sampai RI 2, tidak langsung RI 1 saja melawan Pak Prabowo, kan ambang batas sudah dihilangkan? tidak. Persoalan kader mengusulkan Bapak Zulhas sebagai Wapres itu kan bagian dari dinamika dan aspirasi dari kader di bawah. Karena melihat kontribusi pemikiran dan kinerja Pak Zulhas sebagai Menko Pangan di era Pak Prabowo ini bukan hanya sebatas Menko Pangan, tetapi beliau betul-betul bekerja untuk rakyat. Sehingga aspirasi ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengusulkan mungkin figur beliau. Tetapi ini kan bukan kita paten mengusulkan Bapak Zulhas untuk menjadi Wapres. Tidak. Ini akan dibahas di internal partai. Tentunya ini masih panjang. Oke, masih Kenapa panjang. hari ini kita lebih awal mengedepankan tentang siapa akan diusung sebagai presiden? Karena hubungan antara Prabowo dengan Zulhas ini bukan hubungan instan. Juga bukan hubungan pragmatis politik, tetapi Oke, ini adalah hubungan yang lama terjalin ya Mas Slamet. Oke. Nah, Bang David, ini juga ngomongin soal hubungan yang lama. Oke, PAN tidak hanya dekat dengan Pak Prabowo saja, tapi kan juga ada PAN, ada Golkar juga sebenarnya dekat juga dengan Pak Jokowi. Berkali-kali mendukung juga dari Pak Jokowi. Tapi ketika sekarang pilihan politiknya tampaknya mulai berubah, bagaimana Anda menanggapi ini? Anda merasa Pak Jokowi mulai ditinggalkan juga kah bahwa pesona Solo mulai pudar? Sebenarnya bukan soal memudar apa enggak, tetapi kan pertama Pak Jokowi bukan lagi presiden kan, bukan lagi presiden, dan memang magnetnya sekarang ada di Pak Prabowo sebagai presiden yang akan menjadi incumbent untuk kontestasi 2029. Nah, tetapi dari sisi tadi saya katakan itu wajar-wajar semua pimpinan partai pengen meraih cita-cita politik, dan itu wajar aja Bang Zulhas, Caimin, siapapun yang menjadi AHY termasuk ya punya keinginan itu. Tetapi dari sisi kami yang mendukung Prabowo Gibran ini masih optimis bahwa tapi Bang David, pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan dukungan Prabowo Gibran 2 periode kemudian tidak didukung oleh beberapa partai yang ada di belakang Pak Jokowi sebelumnya. Iya, saya kan biasa-biasa aja itu, biasa aja, karena pada akhirnya keputusan itu ada di seorang Pak Prabowo. Ya, keputusan ada di Pak Prabowo, dan sekarang untuk ke depan ini presiden threshold kan sudah 0%. Nggak ada lagi angka itu, sehingga Gerindra sendiri bisa saja sendiri memilih pasangannya Pak Prabowo, PAN bisa sendiri maju presiden dan wakilnya, semua partai bisa punya peluang sendiri-sendiri, sehingga bola terakhirnya itu ada sepenuhnya pada kewenangan dan diskresi seorang Pak Prabowo untuk memilih paketnya 02-nya siapa. Tetapi dari sisi kami yang mendukung Gibran itu masih sangat optimis, karena elektabilitas, popularitas, kinerja Gibran itu menjadi garanti untuk memenangkan lagi paket ini 2029-2034. Oke, kalau dari saya minta tanggapan Bung Rey dulu. Bung Rey, tapi ketika 3 tahun menjelang pemilu, sudah ada partai-partai yang hanya mendukung Pak Prabowo-nya saja. Anda melihat konstelasi di 2029, Gibran masih akan bisa maju mendampingi Prabowo? Iya, bisa aja. Tetapi saya kira ada sekitar 4 atau 5 ya. Pertama tentu karena ada unsur 0% kan. Yang kedua adalah yang maju ini bakal tokoh-tokoh partai politik, alasannya karena memang ya pragmatisme gitu. Nah, yang ketiga betul, sejauh apa nanti popularitas, elektabilitas Pak Prabowo masih bisa menopang Gibran. Nah, tentu secara alami dia akan menurun. Jadi kalau dia menurun sementara ketua-ketua umum ini masih memiliki panggung yang cukup untuk 3 tahun ke depan
untuk menaikkan citra mereka, popularitas mereka dan sebagainya. Saat yang bersamaan kelihatan Gibran ini makin dipersempit ininya keterlibatannya lah ya, peran-perannya lah di depan publik. Makanya kalau disebutkan peran dia itu banyak di belakang, ya kalau nggak kelihatan ke publik ya bagus-bagus saja. Cuma tapi Bung Rey, ini juga jadi pertanyaan, kenapa parpol-parpol ini hanya menyasar posisi RI 2 aja, nggak berani loh jadi RI 1? Ada faktor apa? Tekanankah atau faktor lain yang Anda lihat? Ya, tekanan realistis saja, susah. RI 2 aja belum tentu, apalagi RI 1. Susah. Kawan satu ini udah susah lah untuk didorong ya kan. Dia ini kan sepenuhnya elektabilitas, popularitasnya itu disandingkan dengan Pak Jokowi. Kalau tanpa Pak Jokowi, emang persen aja susah kok Gibran itu, gitu loh kira-kira. Ya kan? Oke, saya minta tanggapan Mas Slamet dulu ya Bung Rey kalau gitu. Mas Slamet, benar nggak ada tekanan? Kenapa PAN sendiri hanya menyasar RI 2 aja? Kenapa nggak RI 1 sekalian? Sementara kan begini Mbak, ini kan belum ada pernyataan final dari ketum kami, Tum Sulhas. Karena kita berpikir kan begini, hari ini kan tentang berbicara politik rasional, bukan politik kultur ataupun politik figur. Jadi yang kita inginkan hari ini, keberlangsungan berbangsa dan bernegara ini di era kepemimpinan Bapak Prabowo ini kita bisa melihat semua bahwa siapa yang bisa ataupun bisa dipastikan untuk melangsungkan program-program kerjanya. Kenapa? Bapak Prabowo ini memiliki misi yang sama, bahwa di dalam Partai Amanat Nasional ada 12 misi. Yang nomor poin 8-nya itu yaitu membangun arah kebijakan dari masyarakat bawah. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Sehingga inilah salah satu alasan kami untuk ikut andil dari awal sejak tahun 2025 untuk mendukung Bapak Prabowo sebagai presiden 2 periode. Oke, tapi artinya tidak ada tekanan seperti kata bayang-bayang Bung Rey itu, tidak ada itu tekanan? Tidak ada. Sampai detik ini pun ketum kami enjoy, tidak ada tekanan politik, tidak ada tendensius politik apapun yang terjadi pada ketum kami. Ini murni adalah aspirasi dari arus kader Partai Amanat Nasional untuk mendukung Prabowo melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2029. Oke, pemilu masih 3 tahun lagi ya, semua bisa terjadi. Mas Slamet Aryadi, Bung David Pajung, Bung Rey Rangkuti, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu sama-sama.